Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Sidang Dewan yang terhormat, rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI ini sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespon sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Rakyat telah mempercayakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi harapan rakyat. Melalui fungsi-fungsi DPR RI akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah. Marilah kita, anggota DPR RI yang terhormat, terus bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan, dan berdemokrasi dengan berkeadaban. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyetujui 55 rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan yang diharapkan dapat memperkuat peran negara dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak. DPR RI pada masa persidangan ini juga telah menyetujui 33 rancangan undang-undang menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. DPR RI akan terus melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang saat ini masih berada dalam pembicaraan tingkat 1 pada masa persidangan berikutnya dan tetap fokus untuk dapat menyelesaikannya hingga pembicaraan tingkat 2 di masa persidangan terakhir DPR RI periode 2019-2024. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan pendahuluan dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2025 telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan antar daerah yang semakin baik. DPR RI menekankan pentingnya RAPBN tahun 2025 untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih. Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran 2025. DPR RI akan terus mencermati agar nota keuangan dan APBN tahun 2025 benar-benar selaras dengan amanat konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sidang Dewan yang terhormat,
pada rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 ini, DPR RI telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 dari BPK RI. DPR RI mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan 80 laporan keuangan kementerian lembaga. Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam kesempatan ini, DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara. DPR RI akan mencermati lebih lanjut dalam pembahasan RU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023 untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN tahun 2025 sehingga berbagai penyempurnaan tata kelola, sistem pengendalian internal, ketaatan atas peraturan perundang-undangan serta produktivitas APBN dapat dilakukan sehingga APBN semakin efektif dalam mensejahterakan rakyat dan membuat hidup rakyat lebih mudah. Sidang Dewan yang terhormat, dalam merespon dinamika perekonomian global yang memberikan tekanan pada perekonomian nasional, DPR RI bersama pemerintah terus memastikan APBN tahun 2024 tetap terjaga, sehat, kredibel, dan mampu merespon sehingga daya beli rakyat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif. Kinerja ekonomi yang baik ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun mendatang, mengingat gejolak eksternal makin sulit diprediksi. Pada masa persidangan ini, DPR RI melalui tim pengawas haji DPR RI telah melaksanakan fungsi pengawasan baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji. Salah satu rekomendasi tim pengawas haji DPR RI adalah mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket pengawasan haji. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, DPR RI telah membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Pembentukan panitia khusus hak angket pengawasan haji adalah untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga tidak sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain permasalahan penyelenggaraan ibadah haji, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan juga telah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain 1. Permasalahan tabungan perumahan rakyat. 2. Permasalahan pembatalan ratusan pelamar D4 bidang penyidik yang dinyatakan telah lulus seleksi P3K tahun 2023. 3. Permasalahan judi online. 4. Masuknya penyedia jasa internet Starlink. 5. Permasalahan pertanahan termaksud mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik. Dan 6. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat. Di samping itu, pada masa sidang ini DPR RI telah melakukan pembahasan terkait pemberian pertimbangan terhadap 1. 7 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Indonesia. 17 calon anggota lembaga sensor film periode 2024-2028 dan ketiga, pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola. Sidang Dewan yang terhormat, dalam melaksanakan diplomasi parlemen pada masa persidangan ini, DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penguatan fungsi diplomasi parlemen.
Kesuksesan pertemuan parlemen sebagai bagian dalam rangka Forum Air Dunia telah menandai komitmen bersama untuk menangani masalah krisis air dan menghasilkan Nusa Dua Komunike sebagai rangkaian komitmen pertemuan parlemen yang disepakati. Selain kegiatan multilateral, Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Qatar, Serbia, Hungaria, Irlandia, Turki, Hong Kong, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Norwegia dan Belgia. Kegiatan pertemuan juga dilakukan Parlemen Indonesia dengan Duta Besar Portugal untuk Indonesia serta kunjungan ke negara Tanzania dan Namibia. Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2024 di Jakarta. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk koneksivitas dan maritim dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan DPR RI menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota DPR RI dalam mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Merdeka! Merdeka!